Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang panggilan honorific dalam bahasa Prancis. Nah, jadi misalnya kayak gini nih, kalau misalnya kita lagi ada di suatu tempat dan kita mau nanya tujuan kita sama orang asing, kita kan bilang kayak permisi Pak, permisi Bu, tempat ini di mana ya? Itu misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan Bapak dan juga Ibu untuk memberikan kesan yang sopan, yang santun kepada orang yang kita ajak bicara karena kita nggak kenal. Jadi kita harus pakai panggilan honorific Bapak dan Ibu. Atau misalnya dalam bahasa Inggris kita bilang kayak excuse me sir, where is bla 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 bla. Ada kata sir di sana. Nah, itu untuk memberikan kesan sopan santun kepada lawan bicara kita. Nah, terus dalam bahasa Prancis kayak gimana? Ya, dalam bahasa Prancis kita ketahui ada 3 jenis panggilan honorific, yaitu ada madame, ada monsieur, dan juga mademoiselle. Nah, untuk bahasan lebih lanjut, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu terkait penggunaan kata monsieur. Nah, kata ini dalam bahasa Indonesia artinya bapak atau tuan. Dan kata ini bisa kamu gunakan untuk berbicara dengan laki-laki yang lebih tua atau yang statusnya lebih tinggi daripada kita. Terus kita juga bisa gunakan kata monsieur ini ketika kita tidak kenal baik dengan orang yang ajak kita bicara. Jadi misalnya seperti nanyain alamat tadi. Jadi seperti itu. Nah, untuk kata monsieur ini juga memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk tunggalnya menjadi monsieur dan juga bentuk jamaknya menjadi messieurs. Nah, untuk contohnya yang pertama, kamu bisa pakai kalimat seperti ini. Vous êtes très occupé, monsieur. Vous êtes très occupé, monsieur. Anda sibuk sekali, Pak. Nah, contoh yang lainnya, excusez-moi, monsieur, où se trouve la Tour Eiffel? Excusez-moi, monsieur, où se trouve la Tour Eiffel? Permisi, Pak, Menara Eiffel di mana ya? Lalu contoh yang lainnya, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue. Pak Presiden, saya ucapkan selamat datang. Ya. Jadi seperti itu terkait penggunaan kata monsieur dan kapan kamu bisa menggunakan monsieur ini. Nah, terkait dengan penggunaannya, monsieur itu tidak harus menggunakan huruf kapital ya di depannya, tapi kamu bisa pakai huruf kecil atau minuscule ketika dia hanya menjadi bagian dari percakapan itu. Tapi sebaliknya untuk kata monsieur ini dia akan menggunakan huruf besar ketika ada penjelas di belakangnya. Misalnya seperti Monsieur le Président, jadi monsieur-nya harus huruf besar. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut terkait penggunaan kata madame. Terkait dengan madame itu artinya ibu atau nyonya, dan penggunaannya kurang lebih mirip dengan kata monsieur. Jadi digunakan untuk perempuan yang lebih tua, yang statusnya lebih tinggi, atau misalnya ketika kita berbicara dengan orang asing. Nah, tambahan lagi, untuk kata madame itu selalu digunakan kepada orang yang udah menikah. Ya, jadi sekalipun ada perempuan yang udah menikah terus bercerai, kita tetap harus menggunakan kata madame. Untuk bentuknya sendiri juga ada 2, yaitu bentuk tunggalnya menjadi madame dan bentuk jamaknya menjadi mesdames. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama terkait penggunaan kata madame. Madame la Présidente, je vous souhaite la bienvenue. Madame la Présidente, je vous souhaite la bienvenue. Ibu Presiden, saya ucapkan selamat datang. Jadi penggunaan kata yang tadinya kita gunakan monsieur itu juga bisa digantikan dengan madame. Nah, untuk contoh yang lainnya, dépêche-toi mec, madame la directrice t'attend. Dépêche-toi mec, madame la directrice t'attend. Buruan Mike, ibu direktur udah menunggu kamu. Contoh yang terakhir, mon rapport est terminé madame. Mon rapport est terminé madame. Laporan saya sudah selesai, Bu. Nah, seperti itu terkait penggunaan kata madame. Dan sekarang kita bakal lihat penggunaan kata mademoiselle. Nah, kata ini digunakan untuk merujuk pada perempuan yang belum menikah dan masih muda. Contohnya, je peux vous aider, mademoiselle. Je peux vous aider, mademoiselle. Ada yang bisa aku bantu, Mbak? Nah, contoh selanjutnya, je vous laisse avec mademoiselle Clara.
Je vous laisse avec Mademoiselle Clara. Saya tinggalkan kalian dengan Mbak Clara. Jadi seperti itu terkait penggunaan Mademoiselle. Oke, sampai di sini sebenarnya ada hal yang harus aku sampaikan lagi terkait penggunaan mademoiselle dan juga madame dalam bahasa Prancis. Mungkin secara basic rule-nya kita udah ketahui kalau misalnya madame itu digunakan lebih kepada orang yang lebih tua dan udah menikah, terus mademoiselle itu digunakan kepada orang yang belum menikah dan masih muda. Oke, rule-nya seperti itu dan kita udah tahu itu. Tapi pada kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari masih ada orang yang bingung kapan sih harus menggunakan mademoiselle dan kapan menggunakan kata madame. Karena memang bahasa Prancis juga nggak punya aturan resmi ya. Jadi misalnya yang dikatakan muda itu dari umur berapa sampai berapa, yang tua itu umur berapa sampai yang berapa. Dan selain itu kita juga nggak tahu apakah perempuan yang kita ajak bicara udah nikah atau belum dan yang lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya yang kita ajak bicara itu sensitif atau enggak. Oke, jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum menggunakan kata mademoiselle dan juga madame. Sekarang kita bayangkan kalau misalnya kita salah menggunakan kata mademoiselle atau madame untuk merujuk pada orang yang kita ajak bicara. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kata madame untuk orang yang dia sendiri nggak ngerasa kalau dirinya tua atau dia tuh kayak nggak cocok dikatakan madame, dia sendiri merasa seperti itu, dia bakal tanya balik, emang kamu pikir aku setua apa? Jadi kayak gitu. Bisa diresponnya jadinya negatif ya, seolah-olah kita seperti menghina seorang karena dia nggak mau sebenarnya dipanggil dengan madame. Tapi untuk mademoiselle, kalau misalnya kita menggunakan kata mademoiselle kepada orang yang lebih tua, jadi kesannya seperti flirting atau menggoda. Ya, jadi kita juga harus hati-hati terkait penggunaan kata mademoiselle ini. Nah, sebenarnya kalau kita cari di internet, ada banyak cerita terkait pengalaman-pengalaman seseorang yang dipanggil atau yang memanggil kemudian dapat respon kayak apa. Itu macam-macam di internet dan salah duanya adalah yang udah tadi aku jelasin tadi. Walaupun kata-kata ini sebenarnya sangat problematik ya, dari abad pertengahan sampai tahun 2012, dan sekarang kita bakal bahas problematiknya seperti apa. Sekarang kita akan masuk ke dalam originalitas dari penggunaan kata mademoiselle. Nah, mademoiselle ini terdiri dari dua kata sebenarnya yang memiliki bentuk posesif, yaitu mademoiselle. Nah, ini artinya dalam bahasa Indonesia yaitu putri atau gadisku. Putriku atau gadisku. Dan kata ini merujuk pada perempuan yang belum menikah dan masih virgin. Jadi kalaupun dia tua dan masih virgin dan belum memiliki pasangan, tetap dikatakan sebagai mademoiselle pada saat itu ya. Dan penggunaan kata ini juga berkaitan dengan statusnya sebagai seorang bangsawan. Jadi seorang putri yang merupakan keturunan bangsawan, masih virgin dan belum memiliki pasangan seorang kesatria. Itu yang disebut dengan mademoiselle. Tapi seiring waktu berlalu, status seperti ini mulai berubah. Penggunaan kata mademoiselle ini berubah menjadi seorang yang masih muda dan belum menikah tanpa melihat status sosialnya lagi. Jadi maupun dia seorang noble woman, seorang bangsawan atau orang biasa, itu bisa menggunakan kata mademoiselle. Nah, keadaan seperti ini berlangsung cukup lama dan akhirnya menarik perhatian beberapa orang dan kelompok feminisme tentang kenapa sih perempuan harus dibagi menjadi dua status, yaitu mademoiselle dan juga madame. Nah, terus mereka juga mempertanyakan kenapa laki-laki nggak dibagi juga menjadi dua, kenapa cuma monsieur aja, mau dia masih muda, udah tua, atau statusnya seperti apa, udah nikah atau belum, dia tetap pakai monsieur. Nah, jadi ini yang menghadirkan problematik tertentu di Prancis pada saat itu, karena perempuan jadi nggak independen, nggak bebas. Dia selalu mendapat tindakan represif, yaitu bahwa statusnya ya sangat penting untuk tahu bahwa
dia ini udah nikah atau belum, dia ini umurnya berapa, dan yang lain sebagainya. Akhirnya keadaan seperti ini disebut sebagai fenomena seksis dan juga diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan marital status dan juga umurnya. Nah, selain itu untuk perempuan yang udah tua dan belum menikah, ini juga akan menjadi sulit ya menyandang kata mademoiselle. Jadi kekeliruan untuk memanggil seseorang akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender di Prancis, ya Prancis memang sangat bergerak pada kesetaraan gender, sehingga apa-apa harus disetarakan posisinya. Nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah. Jadi ini juga yang terjadi pada masa Revolusi Prancis, di mana seseorang nggak menggunakan lagi kata monsieur dan juga madame dalam kehidupan sehari-hari, tapi menggantinya dengan citoyen dan juga citoyenne, demi melihat seorang yang kita ajak bicara menjadi setara. Ya, karena waktu itu juga ada banyak hal yang dipertimbangkan terkait penggunaan kata-kata tertentu, lebih mengandung sifat-sifat religius atau status sosial ataupun yang lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan citoyen dan juga citoyenne, semuanya jadi kelihatan netral. Jadi nggak ada yang lebih cenderung ke agama, nggak ada yang lebih cenderung ke politik, dan yang lain sebagainya. Nah, akhirnya pada tahun 2012, François Fillon itu menghapuskan kata mademoiselle dari dokumen-dokumen resmi di dalam bahasa Prancis. Jadi segala bentuk administrasi formal itu udah nggak ada kata mademoiselle lagi. Yang ada cuma dua, yaitu madame dan juga monsieur. Ya, jadi seorang akan lebih bebas lagi untuk mengekspresikan dirinya, apakah dia udah menikah atau belum, apakah dia masih muda atau udah tua. Jadi bisa menggunakan kata madam aja langsung. Ya, walaupun ada pembatasan seperti ini, penggunaan kata mademoiselle itu nggak hilang di dalam kehidupan sehari-hari di Prancis. Jadi kalau misalnya di Prancis ada orang kelihatan muda dan kayaknya belum menikah, itu masih bisa menggunakan kata mademoiselle. Beda halnya kalau di Kanada yang memang udah menghapuskan kata mademoiselle ini dan melarangnya untuk digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini, like juga jangan lupa, dan tonton juga video-video yang lain dari Baliman. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya dan au revoir.